Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini penjelasan tentang sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh berbaring. Nggak mampu berbaring, maka boleh sambil centang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman, siapa orang yang sholatnya berdiri, fahuwa afdal, maka itu lebih baik. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa yang sholatnya sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia memperoleh setengah pahala dari orang yang sholatnya sambil berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang sholatnya sambil tidur, falahu nisfu ajril qa'idi, maka dia memperoleh separuh pahala dari orang yang sholatnya sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa sholat dalam kondisi berdiri itu lebih afdol daripada sholat sambil duduk, dan sholat sambil duduk lebih afdol daripada sholat sambil tiduran. Nah, semuanya tentu disesuaikan dalam kondisinya atau keadaannya masing-masing. Tapi dalam tingkatan pahalanya, maka sholat sambil berdiri itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sambil duduk. Dan orang yang sholatnya sambil duduk lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sambil tidur. Dalam hadis yang lain, qala Amron bin Husban, kanat biya bawasir. Amron bin Husban telah berkata, adalah saya berpenyakit bawasir. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Amron bin Husban, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholat, tentang sholat. Faqala, lalu Nabi bersabda, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Kata Nabi, fa illam tastati, maka jika tidak mampu, faqa'idan, maka sholatlah sambil duduk. Fa illam tastati ala fa'ala janbin, jika tidak mampu sambil duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Imam An-Nasai menambahkan, fa illam tastati fa mustalqiyah, maka jika tidak mampu berbaring, maka terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Jadi dalam hal ini Nabi menjelaskan, bagi orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk, dan jika tidak mampu sambil duduk, maka boleh dengan cara berbaring. Dan jika dia tidak mampu sholat dengan cara berbaring, maka boleh sholat dalam keadaan terlentang. Nah, inilah, mudah-mudahan hadis ini menambah wawasan keilmuan kita tentang pengetahuan sholat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.